Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang saya hormati, pada video pertama ini kami akan mendemokan tentang fitur styles. Fitur styles ini adalah fitur yang paling mendasar di Word dan sangat berguna untuk editing video, editing buku. Dan style itu sendiri artinya kumpulan formatika tulisan yang dihimpun menjadi nama style tertentu, dan Word sudah memberikan beberapa contoh style. Seperti di gambar ini ada sekitar 12 yang tampil di Quick Style Gallery. Sekarang saya akan mendemokan bagaimana style tersebut berguna. Jadi setiap dokumen di Word secara default atau pada kondisi awal selalu menggunakan style normal. Kalau Anda mengetik suatu kalimat, maka posisi style selalu aktif pada style normal. Sekarang apa yang terjadi kalau saya menggantinya dengan style yang lain, misalnya style title? Maka dia akan dikenali sebagai title atau heading atau no spacing. No spacing ini adalah style di mana paragraf satu dengan paragraf kedua tidak punya spasi. Ini adalah kondisi ideal atau normal. Sekarang bagaimana apabila kita ingin mengubah? Untuk mengubahnya caranya sangat mudah. Misalnya saya ingin mengganti formatika style normal ini dengan ukuran font 12 dan jenis fontnya Times New Roman. Saya blok satu paragraf ini menjadi Times New Roman dan ukurannya 12. Oke. Kita lihat bahwasannya hanya paragraf pertama yang menggunakan font Times New Roman, padahal paragraf kedua juga sama-sama style normal. Maka untuk mengaktifkan modifikasi untuk semuanya, kita lakukan update style. Klik kanan pada stylenya lalu update normal to match selection. Maka semua paragraf atau tulisan yang menggunakan style normal sekarang akan menggunakan font Times New Roman dan ukuran 12. Contoh, apabila saya membuat dokumen baru, membuat kalimat baru, maka style normal ini sudah menggunakan Times New Roman karena sudah kita update. Lalu misalnya kita ingin membuat style baru, misalnya katakanlah isi bab. Isi bab ini misalnya saya copy di bawahnya, saya paste. Semua isi bab di suatu buku yang akan saya buat, misalnya ada menjorok 1/4 cm ke arah kanan. Maka saya editing paragraf pertama ini, paragraf ketiga ini, lalu saya blok, lalu create a style, saya tulis isi bab. Nah, sekarang ada style isi bab di galeri. Lalu sewaktu-waktu bila saya menulis teks normal, misalnya contoh paragraf 4, lalu saya tempatkan dia di isi bab, maka saya tinggal mengklik style isi bab. Tempatkan kursor di salah satu, tidak perlu diblok. Lalu saya klik isi bab. Nah, sangat sederhana. Lalu sekarang adalah kita belajar tentang heading. Heading itu adalah style untuk bab dan subbab.
apabila kita mengedit suatu dokumen yang memiliki bab dan subbab, maka judul babnya kita menggunakan style heading. Misalnya, ini adalah isi dari bab pendahuluan, lalu ini bab kajian pustaka, lalu subbabnya pustaka pertama, dan ini pustaka kedua. Pendahuluan adalah judul bab. Judul bab itu gunakan style heading 1. Jadi gunakan style heading 1. Kajian pustaka juga judul bab 2, gunakan style heading 1. Pustaka 1 adalah subbab, gunakan heading 2. Pustaka 2 juga subbab, gunakan heading 2. Jadi ingat bahwasanya bab menggunakan heading 1 dan subbab menggunakan heading 2 dan sub-subbab menggunakan heading 3 dan seterusnya, sesuai dengan seberapa level dokumen Anda. Bagaimana untuk memeriksa sudah benar atau tidak? Untuk memeriksanya, teman-teman bisa memeriksa di navigasi. Caranya aktifkan dulu di tab menu view, lalu navigation pane. Apabila sudah benar, maka skema dokumen teman-teman akan muncul di sini. Pendahuluan, kajian pustaka 1 dan pustaka 2. Seringkali ada kesalahan ruang kosong di sini. Jadi misalnya seperti ini, karena editing pada pengalaman pertama ada ruang kosong di sini. Sebenarnya ruang kosong ini adalah menggunakan style heading 1. Nah, ini sebabnya. Jadi ada ruang kosong tapi terpencet menggunakan style heading 1. Nah, untuk menghilangkannya cukup ganti ke normal, maka dia tidak akan muncul di skema dokumen Anda. Lalu yang terakhir adalah untuk numbering. Kalau teman-teman sudah menggunakan fitur style heading ini, maka penomoran bab dan subbab bisa dilakukan secara cepat. Jadi tempatkan kursor Anda di salah satu bab atau subbab, lalu pilih multi level list, lalu pilih ini heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 dan seterusnya. Nah, maka penomoran akan dilakukan secara otomatis. Dan apabila ada subbab baru atau bab baru, maka dia langsung akan mengenali berapa angkanya atau di mana posisinya. Nah, seperti itu contohnya. Ini misalnya di bab 2 ada 3 subbab. Oke, misalnya lalu kita sambil mengingat materi style, saya ingin mengubah warnanya menjadi warna hitam, maka blok saja. Blok, lalu ketik bold, lalu tentukan warna hitam, lalu klik kanan pada style, update. Maka seluruh bab akan berwarna hitam. Begitu juga dengan subbab, saya kasih warna hitam dan tebalkan. Heading 2 klik kanan, update heading 2. Nah, oke. Sudah. Ya, terima kasih untuk tahap styles ini cukup demikian. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.